Hai, kembali lagi bersama Sang Guru ID. Kali ini kita akan membahas materi yang baru mengenai jaringan tumbuhan dan hewan. Kita lihat ya, jaringan tumbuhan seperti apa, jaringan hewan seperti apa. Kita lihat pada gambar. Yang ini merupakan jaringan tumbuhan, sebelah kanan merupakan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Untuk jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Disebut juga dengan jaringan meristematik atau embrional, terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium. Tumbuh secara vertikal dan horizontal. Ini gambarnya. Selanjutnya ada jaringan permanen. Jaringan yang sudah terdiferensiasi. Jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong meliputi kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut, xilem dan floem, serta jaringan gabus. Ini contohnya. Kita bahas satu persatu, dimulai dari jaringan epidermis. Merupakan selapis sel pipih tipis dan rapat, terletak pada luar atau tepi, memiliki lapisan kutikula atau lilin, berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Yang selanjutnya adalah jaringan stereon atau jaringan penguat, yaitu sklerenkim yang kita akan bahas pertama. Merupakan sel-sel yang telah mati, terdiri atas fiber atau serat dan sel batu skleroid, mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau kayu, bersifat kaku, mudah patah, berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Selanjutnya yaitu jaringan kolenkim. Berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan, bersifat lentur, fleksibel, dan mengandung klorofil. Terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Penebalan terjadi di sudut-sudut sel oleh zat selulose. Seperti ini gambarnya. Lokasi letak kolenkim di antara epidermis dan parenkim. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jaringan parenkim. Disebut juga jaringan dasar, berada di berkas pengangkut. Bentuknya bermacam-macam seperti tiang, palisade, spon, bunga karang, bintang, dan lipatan. Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut ada dua, yaitu yang pertama jaringan xilem dan yang kedua yaitu jaringan floem. Disebut juga jaringan kayu. Ya, jaringan xilem itu disebut juga jaringan kayu, terletak di bagian paling dalam, memiliki trakeid yang mengalami penebalan, berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral, dan unsur hara dari akar ke daun. Jaringan floem disebut juga jaringan tapis, terletak di sebelah luar jaringan xilem, memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Seperti ini macam-macam jaringan xilem dan floem. Posisinya dilihat ya.
Selanjutnya kita mempelajari jaringan gabus. Ya, ini lokasinya. Merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati. Mengandung zat suberin atau zat gabus, berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Ini sebenarnya. Selanjutnya kita akan mempelajari jaringan hewan yang pertama, yaitu jaringan yang paling luar, yaitu jaringan epitel. Fungsi dari jaringan epitel adalah melindungi jaringan di bawahnya, tersusun dari sel-sel memadat dalam lapisan pipih, melapisi rongga tubuh seperti membentuk kulit yang membungkus tubuh, melindungi kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi UV, dan lain-lain. Ini adalah gambar-gambar contoh macam-macam jaringan epitel dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Ya, jaringan ikat atau penyokong. Berfungsi menyokong atau penguat tubuh. Contohnya ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot pada tubuh kita ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot rangka, otot jantung. Otot polos berbentuk gelendong, melapisi dinding organ, bekerja secara tidak sadar. Otot lurik berbentuk silinder berlurik, melekat pada rangka tubuh, bekerja secara sadar. Otot jantung berbentuk lurik bercabang, terdapat pada jantung, bekerja secara tidak sadar. Dan jaringan terakhir yaitu adalah jaringan syaraf. Gambarnya seperti ini. Syaraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantarkan impuls saraf elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Demikian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe.